Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, tidak terasa kali ini kita telah memasuki pertemuan kuliah ke-7. Berarti pekan depan kita sudah akan melaksanakan UTS. Semoga tetap semangat dalam ujian meskipun dalam bulan Ramadan. Insya Allah menambah pahala ibadah kita dan membawa berkah tersendiri. Amin. Untuk UTS silakan dipelajari materi bab 1 sampai dengan 5. Baik, untuk hari ini juga kita akan selenggarakan kuis. Soalnya mudah saja, cuma BS atau benar salah, sebanyak 10 soal. Insya Allah dikerjakan dalam waktu 10 menit selesai. Oke. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang pelatihan dan pengembangan. Aktivitas yang seringkali menjadi rangkaian program pelatihan dan pengembangan adalah program orientasi. Sehingga bab ini akan kita awali dengan pembahasan tentang program orientasi dulu, beserta tujuan bagi organisasi dan bagi karyawan sendiri. Program orientasi sering juga disebut dengan program sosialisasi atau induksi. Program orientasi merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manajemen SDM yang bisa dibedakan untuk karyawan baru dan karyawan lama. Untuk karyawan baru, tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang visi, misi, tujuan, budaya, dan nilai-nilai organisasi, serta peranan ataupun kedudukan karyawan baru tersebut dalam organisasi dan para koleganya. Biasanya juga diberikan job description. Sedangkan untuk karyawan lama, program orientasi ditujukan untuk memperkenalkan pekerjaan baru sebagai konsekuensi dari rotasi jabatan yang berupa promosi, mutasi, demosi, ataupun pengembangan teknologi atau produk baru. Kita lanjut. Pelatihan adalah proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, keterampilan, perilaku, dan teknik pelaksanaan kerja tertentu secara terinci dan rutin. Pelatihan ini orientasinya adalah untuk jangka pendek atau saat ini atau dalam waktu dekat. Sedangkan pengembangan adalah untuk orientasi waktu yang akan datang atau jangka panjang, yaitu merupakan proses untuk memperbaiki, menyegarkan, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, minat, bakat, dan perilaku karyawan. Nah, adapun tujuan pelatihan dan pengembangan adalah yang pertama untuk menutup gap atau celah antara kecakapan, kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan, sehingga karyawan menjadi kompeten di bidangnya. Bisa juga untuk memperbaiki kinerja dengan memutakhirkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, memecahkan persoalan operasional,
dan mempersiapkan karyawan untuk promosi. Nah, kemudian apa manfaat dari diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan? Ya, manfaatnya antara lain adalah mengurangi turnover atau keluar masuknya karyawan. Karena dengan dilatih dan dikembangkan, maka karyawan akan merasa diperhatikan kebutuhan pribadinya juga. Kemudian bisa meningkatkan produktivitas. Karena dengan pelatihan, maka karyawan akan menjadi lebih terlatih, terampil dalam bekerja sehingga produktivitasnya meningkat. Berikutnya adalah menghindari keusangan atau out of date. Jadi dengan pelatihan dan pengembangan maka kompetensi karyawan akan terupgrade sesuai dengan kondisi terbaru. Selanjutnya, jenis program pelatihan dan pengembangan itu seperti apa saja? Nah, yang pertama adalah dengan metode praktis atau on the job training, yaitu latihan di tempat kerja yang tidak terpisah dengan proses kerja. Biasanya bentuknya berupa rotasi jabatan, yaitu berupa promosi, mutasi, maupun demosi. Kemudian yang kedua berupa latihan instruksi pekerjaan yang berisi petunjuk-petunjuk pengerjaan secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah magang, yaitu bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan atau dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Ini mungkin Anda nanti semester 5-6 gitu ya, akan menjalani magang juga. Berikutnya adalah coaching, yaitu kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja SDM dengan memfasilitasi melalui bertanya, memberikan feedback, dan berperan sebagai ahli. Kemudian berikutnya yaitu penugasan sementara, biasanya adalah untuk menggantikan pejabat yang berhalangan untuk sementara waktu karena sakit atau sedang menjalani umroh haji gitu ya, atau karena mengisi jabatan antar waktu. Misalnya ada kekosongan jabatan antara pejabat lama dan pejabat baru. Jenis yang kedua adalah off the job training, yaitu pelatihan yang diselenggarakan di luar lokasi kerja selama jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan fokus dalam belajar dan melatih diri. Jenisnya ada teknik presentasi informasi dan metode simulasi. Untuk yang teknik presentasi informasi, bentuknya bisa melalui kuliah, presentasi video, metode konferensi, instruksi terprogram, maupun self-study atau otodidak. Sedangkan metode simulasi bisa berbentuk metode studi kasus, role playing, business game, festival training, latihan laboratorium, dan program-program pengembangan eksekutif. Berkaitan dengan lokasi pelatihan, bisa diselenggarakan di dalam ataupun di luar perusahaan, bisa juga gabungan antara luar dan dalam perusahaan. Kesemuanya itu perlu pertimbangan matang sebelum menentukan lokasinya. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan? Antara lain, waktu pelatihan pada jam kerja atau tidak.
kemudian materinya, kemudian jumlah pesertanya berapa, berkaitan dengan kapasitas ruang pelatihan dan juga peralatannya. Kemudian tenaga instrukturnya, biayanya, kompetensi dan kapabilitas lembaga penyelenggara pelatihan juga harus dipertimbangkan ya. Syukur-syukur jika lembaganya sudah bersertifikat nasional atau bahkan internasional. Dan yang terakhir, berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, sehingga peserta pelatihan bisa fokus dalam menjalani pelatihan agar hasilnya maksimal seperti yang diharapkan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan terkait pelatihan dan pengembangan. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya ini ada 2 pernyataan yang bisa kalian diskusikan. Yang pertama adalah program pendidikan dan latihan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua, pemberdayaan karyawan atau empowerment dapat meningkatkan kinerja karyawan. Nah, silakan didiskusikan pernyataan tersebut benar atau tidak. Silakan diskusikan disertai dengan alasan yang ilmiah dan bisa diterima secara logis ya. Tidak usah dikumpulkan, gak apa-apa. Baiklah, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Barokallah, semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Semoga selalu sehat sehingga ujian OTS-nya bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan hasil yang optimal yang sesuai Anda harapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran. Dan tidak lupa saya mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah kata maupun perbuatan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.